Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Janaiz dari Bulughul Maram. Baik, kita akan baca hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdullah ibnu Ubayy jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi fa'atahu, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, beliau bercerita, tatkala Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia, datang putranya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Rasul, berikan kepadaku pakaianmu, aku ingin mengkafani dia dengan pakaian itu. Maka Nabi SAW memberikan pakaiannya dan kemudian menguburkannya. Kemudian hadis berikutnya yang ada kaitan. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala albisu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kain kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah dengan pakaian berwarna putih itu orang yang sudah meninggal di antara kalian. Kemudian juga wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka carilah kafan terbaik untuknya. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Jadi Abdullah ibn Ubay ibn Salul adalah presiden munafik kota Madinah. Tetapi putranya Abdullah ibn Abdullah ibn Salul justru orang yang paling berjasa dalam Islam. Kebaikannya luar biasa, dan ia mati syahid saat peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di saat kekhilafahannya. Tapi ayahnya adalah tokoh munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Lah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini sebenarnya adalah tokoh dari tokoh-tokoh yang sangat diperhitungkan di tengah-tengah orang-orang Ansor di masa jahiliyah. karena dia mampu meredam konflik antar kabilah. Jadi kalau seandainya
ada kabilah yang berseteru, maka Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dengan kebijakannya mampu meredam konflik sehingga dia bisa meredam peperangan. Itu di saat jahiliyah. Sehingga orang-orang Khazraj dan Aus sangat menghormati Abdullah ibn Ubay ini, bahkan menggadang-gadangkan akan menjadi pemimpin mereka. Tetapi masalahnya, setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana sebelum hijrah banyak orang-orang Khazraj dan para pembesarnya masuk Islam, ditambah kemudian Nabi SAW mengutus Mus'ab ibn Umair dan berhasil mengislamkan tokoh-tokoh besar, bahkan pimpinan-pimpinannya, salah satunya Sa'ad ibn Ubadah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad dan beberapa tokoh-tokoh besar diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Maka semakin teranglah Islam di kota Madinah sebelum kedatangan Nabi. Bahkan mereka menanti-nanti kedatangan Nabi, sehingga ketika waktu yang memang sudah diizinkan Allah untuk hijrah, Nabi pun kemudian hijrah dari kota Mekah menuju Madinah dan disambut meriah oleh penduduk Yathrib dan tokoh-tokohnya. Maka setelah Nabi SAW menetap di kota Madinah, maka semakin antusias kelompok atau kabilah Khazraj dan Aus ini untuk mendekat kepada Rasul, dan sisa-sisa mereka yang belum masuk Islam, dengan kedatangan Rasul mereka pun semua akhirnya masuk Islam. Maka Rasul kemudian didukung oleh dua kabilah besar, pertama Khazraj dan juga Aus, yang secara mayoritas mereka menguasai negeri Yathrib setelah Yahudi. Masalahnya, terjadi kecemburuan berat dan kekhawatiran orang-orang Yahudi dengan keberadaan Nabi. Di antaranya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini merasa hasad dengan kedatangan Nabi SAW, karena secara otomatis kalau Nabi dijadikan pemimpin mereka, maka Abdullah ibn Ubay ini tidak akan dipilih lagi. Padahal dahulu di zaman jahiliyah dia orang yang digadang-gadangkan untuk diangkat menjadi pemimpin dua kabilah besar ini. Tapi dengan kedatangan Rasul, justru namanya redup. Kemudian orang-orang pun memilih Nabi menjadi pemimpin mereka. Lah, semakin hari semakin kuat Islam, terutama setelah perang Badar, di mana kaum muslimin berhasil memukul mundur dan mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, bahkan menawan banyak tawanan dan mendapatkan ghanimah besar. Sehingga kekuatan kaum muslimin tidak bisa diremehkan, bahkan diperhitungkan baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik yang tersisa. Akhirnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, kalau dia tidak bergabung dengan Nabi, maka nyawa dan keluarganya terancam. Kalau dia memilih masuk Yahudi, itu pun sama saja menyalakan permusuhan. Akhirnya kemudian dia pun berpura-pura masuk Islam hanya untuk melindungi nyawa, harta dan keluarganya. Disinilah dimulai sejarah orang-orang munafik di kota Madinah. Karena sebelumnya belum ada orang munafik, baik di kota Mekah ataupun di Madinah. Apalagi di Mekah nggak ada orang munafik. Di Mekah itu cuma dua, kalau tidak mukmin kafir. Kenapa di Mekah tidak ada orang-orang munafik? Karena orang kafir kuat dan orang muslim lemah. Sehingga buat apa jadi munafik? Jadi kafir sajalah, kan begitu. Tetapi di kota Madinah itu terbalik. Kaum muslimin menguat dan orang-orang Yahudi semakin melemah. Kalau seandainya Abdullah ibn Ubay ini bergabung dengan Yahudi, sama saja mengajak perang bersama Rasul dan juga kabilahnya. Tapi kalau dia masuk Islam, secara otomatis kedudukannya akan setara dengan kaum muslimin yang lainnya, dan dia tidak akan ditokohkan lagi. Dari sini akhirnya dia pura-pura masuk Islam hanya untuk melindungi jiwa, harta dan keluarganya, dan mencari-cari waktu untuk menghasut sebagian kaum muslimin dan mengembalikan kejayaannya. Maka masuklah dia
ke dalam Islam dengan cara menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Disinilah muncul tokoh munafik pertama yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Dan dalam setiap gerak-geriknya sangat merugikan kaum muslimin. Cuman karena dia bersiasat di bawah bersiasat dengan cara licik dan tidak ketahuan, makanya Nabi SAW sangat sulit untuk mendeteksi orang-orang munafik. Kalau bukan karena wahyu Allah Subhanahu wa taala turun di perang Tabuk memberitakan tentang nama-nama orang munafik, maka selamanya Rasul tidak tahu mana sahabat mana munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu nama-namanya. Dan Nabi SAW memerintahkan sahabat Hudzaifah untuk menyembunyikan. Jangan ada yang tahu, cukup Rasul dan Hudzaifah, karena Hudzaifah adalah pencatat rahasia Nabi. Tidak boleh ada yang tahu. Ketika para sahabat mendengar bahwa Nabi SAW mengungkap rahasia orang-orang munafik dan catatannya sangat rahasia, tentu menjadikan tanya-tanya para sahabat ini, jangan-jangan mereka termasuk munafik. Karena masalahnya tidak diumumkan nama-namanya, maka makin terjadi kekhawatiran. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai datang menemui Hudzaifah dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, adakah namaku dalam catatan?" Kata Hudzaifah, Rasul sudah memberikan instruksi agar tidak dibocorkan. Tapi karena Umar memaksa dan terus memaksa, akhirnya Hudzaifah pun menjawab dan mengatakan, "Tidak ada, tapi hanya engkau yang akan kuberitahu. Yang lainnya selamanya tidak akan aku beritahu." Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, setelah kemudian banyak terjadi pertempuran, rupanya keberadaan munafik ini sangat membahayakan karena menggombosi pasukan. Sehingga banyak peperangan itu yang melemahkan kaum muslimin. Karena Abdullah ibn Ubay ini selalu melemahkan pasukan. Selalu melemahkan pasukan. Ingat ketika terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini kan perang yang sangat jauh, tidak bisa dilalui dengan jalan kaki, harus dengan kendaraan berupa kuda dan unta, dan dalam cuaca yang sangat panas, bukan musim dingin. Sehingga Abdullah ibn Ubay ini sampai kemudian mempengaruhi sahabat yang lain, apakah kita harus berperang di panas-panas terik matahari? Maka turun ayat dan mengatakan, "Kul naru jahannamu asyaddu harra lau kanu ya'lam." Katakan kepada orang-orang munafik itu, neraka jahanam lebih panas dibandingkan Tabuk kalau mereka mengetahuinya. Intinya bahwa keberadaan orang-orang munafik ini lebih menyulitkan bagi kaum muslimin dibandingkan keberadaan orang kafir. Karena orang munafik ini sama dengan menggunting dalam lipatan, dia menghancurkan dari dalam masalahnya. Beda dengan orang-orang kafir yang terang-terangan semua orang tahu dia kafir. Lah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini adalah tokoh besarnya munafik, tetapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberitakan tentang keburukan dan kebobrokannya. Sampai setelah ketahuan dalam munafik ini, Umar bin Khattab, bahkan Khalid ibn Walid menawarkan diri kepada Nabi SAW untuk memenggal lehernya. Tapi Nabi SAW melarang dan mengatakan, jangan. La'allan nas yaquluna anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah. Jangan nanti orang-orang mengira Muhammad sudah membunuh sahabatnya. Karena sekali lagi, bagi orang-orang Yahudi semua dipukul rata bahwa setiap yang mengikuti Rasul adalah sahabatnya. Mereka tidak tahu di dalam tubuh para sahabat itu ada orang-orang munafik. Sehingga kalau seandainya Rasul kemudian memerintahkan Umar untuk memenggal lehernya, maka nanti orang-orang yang akan masuk Islam takut kalau seandainya mereka jadi sasaran pembunuhan nabinya. Makanya Nabi SAW melarang, jangan dibunuh, karena nanti manusia mengira bahwa Muhammad sudah membunuh sahabatnya. Biarkan dia hidup, yang jelas kita sudah tahu siapa dalangnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW semakin berhati-hati berhubungan dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Padahal secara lahiriah Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu luar biasa. Salat di belakang Nabi, jihad di belakang Nabi, sedekah kepada Nabi,
Pokoknya Islamnya betul-betul ditampakkan sehingga orang mengira dia sahabat. Tapi begitulah gaya orang munafik. Terkadang lahiriah mereka sangat menakjubkan, tapi batiniah mereka sangat merusakkan. Makanya definisi munafik itu adalah idharul Islam wa israrul kufri. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Dengan kata lain, munafik itu diambil dari kata nafak. Nafak itu semacam gorong-gorong yang kalau kita alirkan air dari sini keluar dari sana. Ya. Maka orang munafik seperti itu, dia masuk Islam lewat lisannya, tapi keluar dari Islam lewat hatinya. Nampaknya Islam karena dia bersyahadat, salat, puasa, zakat dan begitu seterusnya, tetapi hatinya mengeluarkan jasadnya dari Islam karena dia menyembunyikan kekufuran. Lah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ketika saat wafatnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, putranya, sebagaimana dalam hadis ini, Abdullah ibn Ubay ini, dia datang menemui Nabi SAW. Bagaimanapun, Abdullah ibn Ubay ini putranya, pernah satu hari datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, kalau engkau memerintahkan sahabat-sahabat untuk membunuh ayahku, jangan perintahkan. Serahkan tugas ini kepadaku. Sebab kalau seandainya orang lain yang membunuh bapakku, aku akan dendam dan tidak akan mungkin dihapus. Biar akulah yang menghunus pedang dan memenggal kepala ayahku. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak ada yang membunuh ayahku. Karena Rasul pun tahu bahwa Abdullah ibn Ubay ini kan tokoh besar. Kalau dibunuh pasti akan jadi masalah. Jadi Rasul hanya membiarkan hidup, tetapi berhati-hati dari sepak terjangnya. Lah saat Abdullah ibn Ubay ini meninggal dunia, kemudian Nabi SAW hendak mendoakan, hendak menyolatkan dan mendoakan. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini sudah melampau, artinya sudah keterlaluan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku harus beristighfar 100 kali, aku akan lakukan. Semoga Allah menurunkan rahmatnya. Walaupun belakangan akhirnya ide Umar ini justru yang benar. Karena turun ayat surah At-Taubah ketika itu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasikun. Janganlah engkau mendoakan mereka, orang-orang munafik, ketika mereka mati selamanya, dan tidak boleh juga salat di atas kuburnya, karena mereka orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Turun ayat ini membenarkan ucapan Umar yang meminta Rasul untuk tidak mendoakan. Lah ketika Abdullah ibn Ubay ini meninggal dunia, putranya datang menemui Rasul. Lah ketika itu Rasul kan menggunakan mantel. Maka Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay putranya mengatakan kepada Rasul, Rasul, bisa enggak mantel yang kau pakai itu kau berikan kepadaku? Aku akan ingin jadikan mantelmu menjadi kafan dari ayahku. Kemudian Rasul pun melepaskan mantelnya, kemudian memberikan kepada putranya tokoh munafik ini. Ada yang mengatakan, kenapa Nabi SAW memberikan? Ada yang mengatakan bahwa mantel itu sebenarnya hadiah daripada Abdullah ibn Ubay dulu. Jadi Rasul memberikan kepada putranya itu hanya mengembalikan barangnya. Karena tidak mungkin Nabi SAW memberikan barang-barang mulia kepada orang kafir sekelas munafik ini. Jadi Rasul itu hanya mengembalikan barang dia yang dulu pernah dihadiahkan oleh Abdullah ibn Ubay ini. Maka ketika putranya meminta, Rasul memberikannya. Kemudian menjadikan kafan daripada Abdullah ibn Ubay ini. Akhirnya kemudian Rasul memberikan mantel itu dan kemudian oleh putranya dijadikan kafan ayahnya. Kemudian setelah itu dikuburkan Abdullah ibn Ubay sebagai tokoh munafik yang sangat terkenal. Sehingga banyak ayat-ayat turun
yang memburuk-burukan Abdullah ibn Ubay ini selama masa hidupnya. Bagaimana sepak terjangnya yang merugikan kaum muslimin. Syahidnya dalam hadis ini bahwa tatkala Abdullah ibn Ubay meninggal dunia, maka putranya meminta mantel kepada Rasul, kemudian mengkafaninya dengan mantel tersebut, dan Rasul pun memberikannya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan, at-takfinu fil qamisi wal mi'zari wal lifafati ghairu makruhin wa innamal afdalu al-awwal yakni bi thalathi lafaif wa hadha jaiz la karahata fihi fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam albasa Abdullah ibn Ubay qamisahu lamma mata, rawahul Bukhari, fayu'zaru bil mi'zari wa yulbasul qamisa thumma yulaffu bil lifafati ba'da dzalika. Kata Imam Ibnu Qudamah, dia mengatakan, seseorang mengkafani mayat dalam kondisi menggunakan pakaian ataupun menggunakan sarung, kemudian setelah itu dibungkus dengan kain kafan, itu tidak makruh hukumnya. Boleh gitu maksudnya. Tetapi yang paling afdol bagaimanapun, kata Imam Ibnu Qudamah, mencukupkan dengan 3 kain lipatan. Artinya cukup dengan kain kafan saja, tidak perlu menggunakan pakaian. Dan ini hukumnya boleh, tidak makruh. Karena Nabi SAW pernah memakaikan Abdullah ibn Ubay pakaian dirinya, saat kemudian meninggal baru kemudian dibungkus dengan kain kafan. Jadi kalau seandainya contoh mamanya kain kafannya terlalu tipis, kan ada kain kafan yang tipis sekali, kemudian lebarnya tidak terlalu lebar, sehingga kalau dibungkuskan dalam kondisi telanjang, terkadang nerawang bahasa kitanya ya, nampak kulitnya. Maka tidak mengapa kemudian kalau memang si mayat ini punya pakaian, dipakaikan pakaiannya, kemudian sarung gitu ya, dipakaikan sarungnya, setelah itu kemudian diberikan kain kafan, 3 helai kain kafan, itu tidak mengapa, kata Imam Ibnu Qudamah, hukumnya boleh ya. Tetapi kalau seandainya ada kain kafan yang bagus, yang lebar, yang tebal, yang kalau seandainya digulungkan kepada si mayat itu tidak nerawang, maksudnya auratnya tidak tampak, kulitnya juga tidak nerawang, maka itu lebih baik, kata Abdullah ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala ya. Baik, itu diantara faedah daripada hadis ini. Adapun hadis yang kedua, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, albisu min thiyabikumul bayad, albisu min thiyabikumul bayad, pakailah dari pakaian kalian itu yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih itu adalah warna terbaik bagi pakaian kalian, wa kaffinu fiha mautakum, dan berilah kain kafan dengan warna putih bagi orang-orang yang meninggal di antara kalian. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan sunnah hukumnya bahwa warna kafan itu adalah putih, tapi bukan berarti ada larangan kain kafan berwarna selain putih itu tidak boleh. Boleh kalau memang tidak ada kain putih, umpamanya ada kain yang berwarna kuning atau merah atau hijau atau coklat atau apa gitu ya, kalau memang tidak ada lagi kain berwarna putih. Tapi kalau berwarna putih ada, maka sebaiknya menggunakan kain putih karena itu sunnah hukumnya. Tapi kalau tidak ada atau campuran umpamanya, boleh, tidak ada masalah. Kain putihnya tidak banyak, umpamanya terpaksa lah akhirnya dibantu dengan kain jarik, umpamanya kan, jarik kan bukan warna putih kebanyakan ya biasanya. Boleh kita gunakan untuk lipatan ke pertamanya jarik, lipatan kedua kafan, dan ketiga kafan umpamanya, maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya ada yang berwarna putih semuanya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan sunnah hukumnya, karena kalimat
al-bayad dalam hadis ini dalilun listihbabi takfini fi al-abyadi wa huwa mujma'un alaihi. Kata Imam Nawawi, kalimat al-bayad, kalimat pakaian putih adalah dalil disunahkannya kafan itu berwarna putih, dan itu disepakati para ulama. Ini diantara hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis yang terakhir, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu fal yuhassin kafanahu." Apabila salah seorang di antara kalian hendak mengkafani saudaranya, maka carilah kafan terbaik. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya, beliau mengatakan, "Wa fil hadithi al-amru bi ihsanil kafani." Dalam hadis ini ada perintah untuk memperbaiki, menyiapkan kain kafan dengan kafan yang baik. Walaysal murad bi ihsanihi as-sarfu fihi wal mughalatu wan nafasatu. Tapi yang dimaksud memperbaiki kain kafan ini bukan diartikan harus seseorang itu melampaui batas dalam kafan yang mahal sekali, yang bernilai, bukan. Wa innamal murad, tetapi yang dimaksud nadhafatuhu, kebersihannya, wa naqauhu, dan juga kesuciannya, wa kathafatuhu, dan ketebalannya, wa sitruhu, dan mampu menutup auratnya, wa tawassutuhu, dan juga tidak terlampau mahal sekali, ya. Wa kaunuhu min jinsi libasihi fil hayati ghaliban, dan keberadaannya dari satu jenis pakaian yang biasa dipakai ketika hidupnya, la afkhar minhu wa la ahkar, tidak terlampau megah sekali, tidak terlampau hina sekali. Artinya cari kain kafan yang sedang-sedang. Kalau terlampau murah nanti tipis, nanti kemudian mungkin lebarnya kurang sehingga tidak sempurna membungkusnya. Kalau terlampau mahal sekali menggunakan kain sutra umpamanya kan, atau kain yang mahal sekali, itu pun ya buat apa juga, toh nantinya juga kapan juga akan musnah, artinya kan kalau dikubur sekian tahun pun akan hilang. Jadi percuma juga gitu ya. Minimalnya ambillah tengah-tengah. Ya, makanya saya sering sekali mengkafani orang itu. Kalau diambil dari fardu kifayah yang biasa dikumpulkan RT RW itu biasanya, itu sangat disayangkan. Terkadang kain kafannya itu sangat tipis. Kemudian lebarnya kurang. Lebarnya itu cuma 90 kalau tidak salah itu. Dan itu kesulitan untuk mengkafani. Terkadang yang harusnya kita menggunakan 3 helai bisa sampai 5 helai kadang-kadang. Ya, supaya terbungkus dan tidak tampak kulitnya. Nah, ini kan akhirnya memadaratkan si mayat dan menghabis-habiskan kain kafan jadinya kan. Maka sebaiknya kain kafan itu cari kain putih yang tebal, kemudian yang lebar. Sehingga kalau 3 saja sudah cukup, ya sudah. Terkadang kalau yang bagus kain kafan itu 2 saja sudah terbungkus semuanya tuh. Tapi karena sunnahnya 3 ya terpaksa juga 3 helai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, ada sedikit faedah dari beberapa hadis yang kita bahas ini. Masalah yang pertama tentang kain kafan, ma huwa aqallu ma yujzi'u fil kafani. Yang paling sedikit berapa helai ketika seseorang itu mengkafani mayat. Pendapat jumhur ulama, ila anna aqalla ma yujzi huwa thawbun wahid. Sebenarnya mayoritas para ulama mengatakan yang penting bisa menutup semua dan auratnya, walaupun 1 helai sudah cukup. Jadi kalau memang 1 helai sudah cukup, seperti mungkin tebal, putih, lebar, 1 helai sudah cukup, itu sudah mencukupi si mayat itu dikafani dan boleh dikuburkan. Qala ba'du Syafi'iyah, berkata sebagian Syafi'iyah, ma yughatta auratuhu, yang penting auratnya tertutup. Yang penting auratnya tertutup. Kalau 1 kurang ya 2, 2 kurang ya 3, 3 kurang ya 4, 4 kurang ya 5, begitu ya. Yang penting tertutup auratnya. Wa qala al-Hanabilah wa jama'atun minasy-Syafi'i, berkata madhab Hambali dan sekelompok dari madhab Syafi'i, ma yughatta jasadu, yang penting jasadnya tertutup. Hadza huwa al-qaulul aqrab, inilah pendapat yang paling lebih dekat dengan kebenaran. Artinya jasadnya bisa tertutup semua.
Kalau sudah jasadnya tertutup semua, maka itu sudah mencukupkan. Karena begini, Nabi SAW ketika mengkafani Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair ini orang kaya sebenarnya. Ibunya kaya raya, seorang pedagang. Dan Mus'ab ini sebelum masuk Islam terbiasa menggunakan pakaian-pakaian mewah, kendaraan-kendaraan megah, dan membuat iri anak-anak muda dan membuat tertarik wanita-wanita di zamannya. Tapi setelah masuk Islam, dia diusir oleh ibunya. Sehingga ibunya berjanji untuk tidak akan memberi sepeser pun uang kepadanya. Sehingga Mus'ab bin Umair pun kondisinya memprihatinkan. Orang kaya seolah-olah dibuang di jalanan. Tidak punya apa-apa. Hidup sederhana bersama Nabi SAW. Lah saat Mus'ab bin Umair ini meninggal, maka ketika itu dia dikafani dengan kain. Masalahnya kainnya itu pendek, cuma 1 lembar. Kalau seandainya ditarik kepalanya, nampak kakinya. Kalau ditarik ke kaki, nampak pula kepalanya. Bayangkan Mus'ab bin Umair seorang sahabat Nabi SAW. Akhirnya kemudian Rasul pun memerintahkan tarik kepalanya dan kemudian kakinya tutupi dengan dedaunan supaya tertutup. Menunjukkan apa? Kain kafan itu yang penting menutup jasadnya. Karena Mus'ab bin Umair ini ketika ditarik ke kepalanya nampak kakinya. Kata Nabi SAW, ambilkan dedaunan, kemudian tutuplah kakinya. Syahidnya bahwa kain kafan itu yang penting menutup jasad. Dari kisah siapa? Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Masalah yang kedua, berapa helai kain kafan yang disunahkan bagi laki-laki dan berapa helai kain kafan yang disunahkan bagi wanita? Jumhur ulama mengatakan istihbab thalathati athwab, ala istihbabi thalathati athwab. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa kain kafan itu bagi laki-laki disunahkan 3 helai berdasarkan hadis Aisyah. Tetapi Abu Hanifah mengatakan bahwa kain kafan itu disunahkan menggunakan sarung, kemudian selendang, kemudian pakaian berdasarkan hadis Abdullah ibn Ubay, di mana kan sebelum dikafani kemudian dipakaikan pakaian dulu, baru setelah itu dibungkus dengan kain kafan. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat mayoritas para ulama atau jumhur bahwa kain kafan itu cukup kain 3 helai yang menutup badannya. Adapun kaum wanita, kebanyakan para ulama mengatakan tukaffan fi 5 athwab. Mereka dikafani dengan 5 helai kain kafan. Tetapi mereka berselisih apakah 5-5-nya dibungkus semuanya. Di antara mereka mengatakan tidak. Harus dibagi-bagi, ada yang dijadikan pakaian, dijadikan sarung, dijadikan lipatan. Jadi dibuat pakaian dulu baru kemudian di kain kafani, ya, baru digulung dengan kain kafan. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Tetapi ada yang mengatakan bahwa hadis yang mengatakan 5 kain kafan itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Albani dalam Ahkamul Janaiz, bahwa hadis tentang masalah 5 helai itu lemah, sehingga dikembalikan kepada hukum umumnya kain kafan 3 helai, laki-laki 3 helai, perempuan juga 3 helai. Dan itu juga pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya mengkafani wanita sama dengan mengkafani laki-laki. Tetapi kalau seandainya menggunakan hadis yang 5 helai pun tidak ada masalah. Maksudnya kalau seandainya seseorang itu punya ada 3 helai kain kafan, ya sudah kafani saja wanita seperti mengkafani laki-laki. Tapi kalau ada lebih kemudian ingin menggunakan pakaiannya, kemudian yang 3 helai untuk membungkusnya pun secara hukum tidak makruh. Perkataan Imam Ibnu Qudamah di awal tadi mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian masalah berikutnya tentang anak kecil, bayi. Apakah harus dikafani juga bayi yang baru lahir kemudian meninggal? Kata Imam Ibnu Qudamah, yukaffanus sabi fi hirqatin
Wa in kuffina fi thalathin fala ba'sa. Maka boleh seseorang itu mengkafani bayi cukup dengan kain apa saja, jarik, sarung atau terserah. Walaupun seandainya dikafani dengan 3 helai itu tidak mengapa. Dan ini pendapat Ishaq dan dan semisalnya. Artinya bahwa anak bayi itu tidak seperti orang dewasa. Kalau mau dibungkus dengan jarik saja tidak masalah. Ya. Tapi kalau mau dibungkus dengan 3 helai kain kafan pun ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi bebas kalau anak bayi yang meninggal. Kemudian Imam Ibnu Qudamah memberikan catatan juga, wal mustahabu an yu'khadha ahsanul lafai. Tentu yang disunahkan adalah mengambil sebaik-baik kain. Wa awsa'uha, dan yang paling lebar kainnya. Fayabsutaha awwalan, dan bisa dibentangkan. Ya. Thumma yabsutu thaniyata allati taliha fil husni was sa'ati. Wa yaj'alu fawqaha hanutan wa kafuran. Kemudian dibentangkan lagi di atasnya yang lebih lebar. Kemudian jangan lupa setiap helai kain kafannya diberikan minyak wangi dan kafur barus. Hanutan wa kafuran, minyak wangi dan juga kafur barus. Thumma yabsutu fawqahu mathalitha. Kemudian setelah itu diletakkan juga kain kafan yang ketiga. Kemudian juga sama diletakkan beberapa kafur dan juga kafur barus maksudnya, dan minyak wangi. Baru kemudian dibungkuskan ke si mayat. Ini diantara faedah dari hadis yang kita baca. Baik, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang sudah dipaparkan. Semoga kita semua dapat mengambil faedah ilmu yang dibentangkan pada hari ini. Yang ingin ditanyakan gitu ini Ustaz, ada sebuah peristiwa seseorang itu pernah mengkafani jenazah itu di sebuah pulau, dan ketika dia ke sana tidak ada yang bisa menyelenggarakan fardu kifayah selain daripada dia. Nah, ketika itu dia mengkafani jenazah tersebut dengan apa adanya, gitu, kain yang apa adanya. Namun karena keterbatasan kain saat itu, dia menjahit kain itu Ustaz, disambung-sambung sama dia agar bisa terlilit jenazah itu dengan sempurna oleh kain yang tersedia tadi. Yang dia ingin tanyakan adalah apa hukumnya saya menjahit kain kapan mayat itu, sementara kan yang dia ketahui bahwa kapan jenazah itu tidak boleh dijahit. Nah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tentang kapan mayat yang tidak boleh dijahit pun perlu dipertanyakan. Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi tidak ada larangan kain kafan itu tidak boleh berjahit. Beda dengan larangan ihram. Memang ada nasnya bagi laki-laki. Ya. Tetapi untuk kain kafan tidak ada hadis yang mengatakan dilarang menjahit kain kafan. Apalagi kondisi yang ditanyakan tadi dalam kondisi darurat, tidak ada kain kafan sama sekali, atau mungkin ada tetapi potongan-potongan kain putih terpaksa kemudian dijahit. Sebenarnya kalaupun tidak dijahit tidak ada masalah, ditumpuk-tumpuk saja sebenarnya kan. Namanya kainnya pendek-pendek namanya kan bisa ditumpuk, nanti mungkin dimasukkan kira-kira 1 jengkal, ya, walaupun tidak dijahit namanya ya, diletakkan di atasnya. Tapi memang harus terampil kan itu ya, namanya potong-potong kan itu ya, harus terampil. Tapi kalau dijahit tentu lebih baik lagi menurut saya. Kenapa? Karena akan menghindarkan nampak aurat. Takutnya kalau potongan tidak dijahit, entah nampak sobekannya atau apa kan. Maka justru saya salut kepada penyelenggara ini, karena dia punya ide seperti itu. Dan secara hukum tidak ada masalah. Karena tadi kata Imam Ibnu Qudamah, pendapat yang kuat tentang masalah kain kafan adalah yang bisa menutup badannya. Bahkan mus'ab saja sampai ditutup kakinya dengan daun. Kalau memang ada kain ya lebih baik lagi. Ya, dengan daun saja boleh kok, apalagi dengan kain potongan yang dijahit tentu lebih boleh lagi. Karena kalau memang dia mengatakan kain kafan tidak boleh dijahit, ini pun perkataan yang perlu dalil. Mana dalilnya?
harus ada dalilnya. Larangan kain kafan tidak boleh dijahit itu mana dalilnya? Ya, lain dengan kain ihram bagi laki-laki, memang ada dalilnya. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Khusus laki-laki dalam ihram, bukan wanita. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, masih tentang kain kafan. Saya ingin bertanya Ustaz, yang tadi kain kafan terbungkus laki-laki dan perempuan itu 3 lembar, apakah yang pertamanya itu atau yang keduanya itu dibuat seperti gamis panjang Ustaz, dan yang 2 lembarnya itu sebagai pembungkus? Karena saya pernah melakukan seperti itu. Tidak. Kalau hadis tentang 5 lembar itu lemah, berarti hukum kafan laki-laki dengan wanita sama saja. Sebagaimana kita mengkafani laki-laki, begitulah mengkafani wanita. Ya. Tetapi kalaupun seandainya mau digunakan seperti kisah yang kita bahas di sini, kisah bagaimana putra Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ini dengan cara menggunakan pakaian dulu baru dikain kafan, ini tidak ada masalah. Ini kan boleh-boleh saja, dua-duanya boleh. Intinya menutupi jasadnya dan tidak tampak auratnya. Intinya seperti itu sebenarnya. Ya, jadi mengkafan itu bukan suatu yang saklek gitu ya. Artinya harus seperti ini, tidak. Ya, cuman dalam mazhab Syafi'i, memang dalam mazhab Syafi'i mereka punya cara. Dalam mazhab Syafi'i itu, artinya si mayat itu sebelum dikafani khusus wanita dibuatkan dulu pakaian. Jadi dibuatkan dulu pakaian masih dari kain kafan gitu ya, dibuatkan celananya, kemudian juga bajunya. Baru setelah itu yang 3 helai sisanya itulah untuk membungkusnya. Jadi 2 helai untuk pakaiannya, yang 3 helai itu untuk membungkusnya. Itu dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Ya. Karena memang mensahihkan hadis tentang 5 kain kafan tadi. Tapi kalau seandainya 5-5-nya tidak digunakan, artinya 5-5-nya dibungkuskan begitu saja, tidak ada masalah. Kalaupun seandainya tidak dibuatkan pakaian pamannya, kan langsung 5-nya dibungkuskan di badannya, tidak ada larangan. Karena di sini kan ada beberapa pendapat, tadi saya jelaskan di awal. Ada yang berpendapat seperti yang dilakukan oleh putranya Abdullah ibn Ubay tadi, meminta pakaian Rasul kemudian dipakaikan baru dikafani. Artinya kan dikasih pakaian dulu baru digulung dengan kain kafan. Itu yang banyak dilakukan kan seperti itu biasanya kan. Ataupun secara umum ya, bahwa kain kafan itu yang penting menutupi jasad, berarti intinya menutupi jasadnya. Soal dikasih pakaian ataupun tidak ada masalah. Yang penting menutupi jasadnya. Jadi dua-duanya boleh. Ya, tidak perlu diperdebatkan. Karena kadang-kadang masalah-masalah sepele seperti ini antar ummahat terkadang berdebat gara-gara masalah ini. Masalah tali aja kadang-kadang berdebat kan. Padahal kan tali itu ganjil sunnah. Bukan berarti genap tak boleh, boleh. Cuman sebaiknya ganjil. Tapi kalau mamanya lupa dia genap, ya nggak masalah kan gitu kan. Itu kan perkara sunnah saja, bukan perkara wajib. Wallahu a'lam. Ya. Apa Ustaz, ini ada sebuah pertanyaan, tapi sepertinya pertanyaan di luar tema, karena ini kayaknya langsung menjadi anak bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Seorang istri ingin menjual rumah yang menjadi tempat tinggal mereka saat ini untuk modal usaha dan akan dibelikan tanah juga. Rumah ini pemberian orang tua si istri dan suaminya mendukung dengan istrinya. Tetapi mertuanya, ibu dari si suami, tidak setuju karena takut nanti anak dan menantunya tidak bisa punya rumah lagi dan takut usahanya gagal. Jadi mereka berdua, suami dan istri, takut apa yang diucapkan atau perkataan mertuanya karena menganggap perkataan baik dan buruk orang tua akan Allah ijabah. Mohon pencerahannya Ustaz, karena cuma jalan ini menjual rumah untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan menghindari dari pinjaman riba. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak semua perkataan orang tua itu diikuti. Contoh umpamanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah ibn Umar untuk menceraikan istrinya. Padahal Ibnu Umar masih mencintai istrinya, tapi sama ayahnya disuruh menceraikannya.
akhirnya diceraikanlah pada waktu dia sedang haid. Ketika Nabi SAW mendengar, maka Rasul menyuruh agar Ibnu Umar rujuk kembali karena tidak boleh menceraikan dalam posisi dia haid, karena itu masuk pada talak bid'ah. Ya. Lah pertanyaannya sekarang, apakah kemudian kita harus menuruti perkataan orang tua seperti hadis Umar kepada Ibnu Umar? Kalau orang tua kita mengatakan ceraikan istrimu, kita menceraikan istrimu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia memberikan catatan, tidak semua perkataan orang tua itu dituruti, apalagi soal masalah cerai, kecuali kalau ayahmu seperti Umar dan engkau seperti Ibnu Umar, katanya. Loh, kalau ayahmu seperti Abu Jahal dan engkau tidak seperti putranya, ya tidak bisa, karena Umar kan menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Umar ini punya pikiran yang luar biasa, bahkan disebut mulham, dia selalu dikasih ilham dan ilhamnya selalu benar, bahkan selalu didukung dengan wahyu. Di zaman Rasul turun wahyu, ya. Dia punya kemaslahatan tersendiri tentang putranya, kan. Tapi ayah kita bukan seperti Umar bin Khattab, ya, sehingga kemudian tidak mesti dituruti perkataan orang tua. Kalau seandainya mau menjual dengan alasan memperbaiki ekonomi dan kemudian menghindarkan dari riba, jual saja. Adapun masa depan kita tidak ada yang tahu. Soal kemudian usahanya berhasil atau tidak. Karena orang tua pun, ya orang tua kan hanya kekhawatiran saja, takut kok dijual nanti tinggal di mana, kan begitu kan. Kadang orang tua seperti itu pikirannya. Ya, tapi kalau kita tawakal dengan Allah, bismillah dengan usaha, dan itu jelas harta yang halal, insya Allah akan diberkahi. Kalaupun satu hari gagal, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kata-kata kemudian, ya kalau seandainya tidak dijual pun tidak ada masalah, tapi jangan dikait-kaitkan kemudian dengan takut kalau dijual nanti kalau masalah, nanti betul juga kata mertua. Kalau pas sukses, nggak benar juga kata mertua. Jadi jangan kemudian punya keyakinan seperti itu, hurafat namanya, ya. Jadi masalah mubah bukan masalah haram. Lain kalau perkara haram orang tua melarang. Ini kan perkara mubah, bukan, tidak ada urusan haram-haraman di sini. Menjual rumah kan halal, tidak ada masalah. Kecuali untuk menghambur-hamburkan dan begitu seterusnya, ya tidak. Ya dengar mertua, tapi kalau jelas untuk usaha, suami istri sudah oke, apa masalahnya? Apalagi tadi alasan terakhir yang menarik untuk membebaskan dari riba. Nah, itu lebih baik lagi lah. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, Iya. bertanya terkait dengan kafan. Termasuk sunnah nggak Ustaz kita mempersiapkan kain kafan dan perlengkapannya sebelum meninggal? Iya, sunnah. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri, terutama usia-usia sudah lanjut, ya kan, sudah 40-50, belilah kain kafan, ya, kemudian taruh di lemari. Supaya apa, Bu? Supaya kalau kita meninggal mendadak tidak merepotkan orang. Dan kalau bisa kain kafan terbaik, supaya ya saat kita meninggal ada kain kafan sendiri yang kita pilihkan, tentu dengan ketebalan, dengan kelebaran, sehingga betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita kemudian mengandalkan kain kafan dari masjid atau fardhu kifayah, dikhawatirkan tadi kadang-kadang tipis, kadang-kadang apa, kan begitu. Tapi kalau sudah disiapkan sendiri, otomatis satu, tidak akan kita merepotkan orang, karena sudah ada kain kafannya. Apa yang merepotkan orang, kan gitu. Yang kedua, kita bisa mempersiapkan kafan terbaik untuk kita, tidak sembarang kafan. Ya, tentu yang terbaik tadi itu ya bukan yang mahal sekali dari kain yang sangat mandi, maksudnya yang layak, ya, tidak terlampau jelek, ya tidak terlampau bagus sekali, ya tengah-tengah. Wallahu a'lam. Apa misalnya dari pertanyaan masuk? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bagian dari sunnah Ustaz ketika saya menjelaskan kepada keluarga, mengamanahkan kepada keluarga, ketika saya meninggal, saya menginginkan agar jenazah saya dimandikan oleh fulana atau fulan? Iya, itu sesuatu yang baik. Memberikan wasiat supaya memandikan dirinya sebelum kematiannya. Karena Rasul pernah mengatakan kepada Aisyah, ya, kalau seandainya engkau mati duluan, aku yang akan memandikannya. Dan Rasul mengatakan begitu kepada Aisyah.
Tapi qadarullah Rasul meninggal duluan kan itu ya. Padahal Rasul sudah mengatakan kalau kau mati duluan, kata Nabi kepada Aisyah, aku yang akan mandikannya. Rupanya Nabi mati duluan daripada Aisyah. Artinya di sini syahidnya wasiat sebelum meninggal supaya si fulan atau si Alanah yang memandikan itu lebih baik. Kenapa? Satu, apalagi kalau melihat keluarganya awam. Keluarganya orang awam. Kemudian di lingkungan masjidnya pun mungkin ya tidak cocok dengan kita kan gitu ya. Maka nggak apa-apa. Ya, kalau kita sudah nampak sakit-sakitan, panggil saja kalau saya meninggal, tolonglah Ustazah Anu yang memandikan saya, sampaikan kepadanya. Karena saya juga beberapa kali dipanggil itu karena wasiat. Ya mungkin 5-4 kali lah gitu saya dipanggil. Alasannya memang sebelum meninggal dia minta dimandikan saya. Itu terbaik, kenapa? Karena kan dia memilih orang yang bisa dipercaya kan itu ya. Baik dalam pemandiannya sesuai sunnah, yang kedua bisa menjaga amanahnya. Maka nggak masalah berwasiat seperti itu. Dan tentu wasiat yang terbaik kalau memang ada keluarganya yang mampu dan bisa, ya mereka lebih baik karena keluarga lebih bisa megang amanah biasanya. Umpamanya anaknya di pesantren atau ada punya keponakan di pesantren, kan lebih baik keluarganya dibandingkan orang lain. Tapi kalau melihat keluarganya memang ya rata-rata awam, ya terpaksalah kita berwasiat kepada orang lain yang mungkin bisa nampak dari segi fardu kifayah dia tahu sunnah, yang kedua nampak amanahnya untuk menjaga supaya aib kita tidak tersebar. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.